Baik, sekarang kita akan membahas tentang persoalan katrol bermassa. Nah, di kelas 10, kalau kamu ingat, saat menyelesaikan persoalan sistem katrol seperti ini, selalu caranya adalah dengan pertama melihat bahwa benda yang lebih berat dia akan merosot ke bawah dengan besar percepatan A. Nah, benda yang lebih ringan dia akan naik ke atas dengan besar percepatan yang sama A juga ya. Dan kemudian tegangan tali yang terikat di benda yang lebih berat dan dengan benda yang lebih ringan ini besarnya sama, sehingga kita memiliki dua persamaan dengan memiliki dua variabel yaitu T dan A. Nah, kita membutuhkan dua persamaan untuk menyelesaikan persoalan ini, untuk mencari berapa besar T dan besar A, dan itu bisa didapat dengan meninjau balok yang berat dan balok yang lebih ringan. Nah, itu kalau katrolnya masanya diabaikan. Sekarang bagaimana kalau katrolnya bermassa? Nah, kalau katrolnya bermassa, ini menyebabkan bahwa untuk memutar katrol ini dibutuhkan momen gaya. Ya. Beda dengan kalau katrolnya tidak bermassa, tidak perlu momen gaya untuk memutar katrol. Kenapa? Karena kalau massanya 0 kan berarti momen inersianya 0. Ya. Tidak perlu momen gaya untuk memutar katrol. Nah, kalau katrolnya bermassa, perlu momen gaya untuk memutar katrol. Ini yang menyebabkan tegangan tali di sebelah kanan ini besarnya akan berbeda dengan tegangan tali di sebelah kiri. Ya. Tegangan tali di balok yang lebih berat ini akan lebih besar dibandingkan dengan tegangan tali di balok yang lebih ringan. Sehingga kita tidak bisa menuliskan seperti ini. Ya. Tapi kita harus membedakan antara tegangan tali yang di kanan dengan tegangan tali yang di kiri. Ya. Berarti kita beri nama misalkan yang di sebelah kiri ini T1, yang di sebelah kanan T2. Berarti sekarang kita punya tiga variabel, ya, T1, T2, dan A. Padahal dengan meninjau balok 1 dan balok 2, kita baru punya dua persamaan. Kita masih butuh satu persamaan lagi untuk mencari berapa nilai A. Nah, satu persamaan lagi didapat dengan meninjau katrol. Ya. Nah, jadi dengan meninjau katrol kita mendapatkan persamaan ketiga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, sekarang coba kita selesaikan. Ya. Pertama kita gambar dulu seluruh gaya yang bekerja pada sistem. Tegangan tali sudah, berarti di sini ada berat benda. Ya, ada W1 dan ada W2. Seluruh gaya sudah digambarkan. Nah, berarti kita membuat tiga persamaan. Ya, pertama dengan meninjau balok yang berat, balok 2. Ya. Jadi kita tinjau balok 2 yang berwarna hitam. Baloknya merosot ke bawah dengan percepatan A, berarti W2 yang bernilai positif, T2 yang bernilai negatif. Ya, kita tuliskan berlaku hukum 2 Newton, sigma F2 sama dengan M2 kali A. Ya. Sigma F2-nya bisa diuraikan menjadi W2 dikurang T2. Ini sama dengan M2 kali A. Kita masukkan saja nilainya. Yang berat ini masanya adalah 4 kg. Ya, berarti 4 kali 10 dikurang T2 sama dengan 4A. Ya, atau 40 min T2 sama dengan 4A. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua kita dapatkan dengan meninjau balok 1. Nah, dengan meninjau balok 1, kita lihat sekarang percepatan baloknya ke atas. Berarti T1 yang bernilai positif, W1 yang bernilai negatif. Ya, kita tuliskan pada balok berlaku hukum 2 Newton, sigma F1 sama dengan M1 kali A1. Sigma F1-nya diuraikan menjadi T1 min W1 sama dengan M1 A1. T1 dikurang massa baloknya kata soal 2 kg. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 2 kali A1. Ya, berarti T1 dikurang 20 sama dengan 2A. Ya. Karena percepatan balok 1 dan 2 sama. Ya. Talinya tidak putus. Nah, persamaan ketiga kita dapatkan dengan meninjau katrol. Ya. Katrol berputar searah jarum jam. Berarti momen gaya yang ditimbulkan T2 ini yang bernilai positif, momen gaya yang ditimbulkan T1 ini yang bernilai negatif. Ya, kita tuliskan tinjau katrol
sigma tau sama dengan I kali alfa. Ya, sigma tau-nya berarti tau 2 dikurang tau 1 sama dengan I kali alfa. Ya. Tau 2-nya berarti T2 dikali R, tau 1-nya sama dengan T1 kali R, I-nya karena katrolnya silinder pejal, berarti momen inersianya sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian alfa bisa dinyatakan sebagai A per R, ya, karena kita ingat percepatan tangensial itu sama dengan percepatan sudut kali jari-jari. Ya. Nah, di sini R-nya bisa kita coret semua. Ya. Coret, 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 coret. Sehingga tinggal sisanya T2 min T1 sama dengan setengah MA. Padahal M-nya, M katrol itu adalah kata soal 4 kg. Ya, berarti sama dengan 2A nih. Ya. Nah, di sini kita dapatkan persamaan ketiga. Nah, tinggal kita substitusikan. Ya. Persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan 3. Ini kan kalau dituliskan berarti T2 sama dengan 40 min 4A. Ya. Sedangkan ini berarti T1 sama dengan 2A tambah 20. Nah, kita masukkan saja nih, berarti 40 min 4A dikurang 2A tambah 20 sama dengan 2A. Ya. Nah, ini berarti 20 dikurang 6A sama dengan 2A. Berarti 8A sama dengan 20. Berarti A-nya sama dengan 5 per 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang sebagai latihan, coba kamu kerjakan soal latihan berikut.